Halo teman-teman, jadi yang akan kami bahas pada unsur-unsur golongan transisi periode 4 meliputi 1. Pengertian unsur transisi 2. Kelimpahan unsur di alam 3. Sifat fisik dan kimia 4. Pembuatan unsur 5. Kegunaan dan dampak unsur. Pengertian unsur transisi. Unsur transisi adalah unsur yang terletak pada blok D dalam sistem periodik unsur. Berikut ini adalah unsur transisi periode 4. Jadi ada 10 unsur yang terdiri dari: yang pertama skandium atau Sc, yang kedua titanium atau Ti, yang ketiga vanadium atau V, yang keempat kromium atau Cr, yang kelima mangan atau Mn, yang keenam besi atau Fe, 7 kobalt atau Ce, 8 nikel atau Ni, 9 tembaga atau Cu, 10 seng atau Zn. Apa saja kelimpahan dari unsur golongan transisi periode 4? Mari kita simak penjelasannya. Kelimpahan unsur transisi periode keempat di alam. Yang pertama, skandium atau Sc. Skandium atau Sc terdapat dalam mineral torfetit atau Sc2SiO7. Yang kedua, titanium atau Ti. Unsur ini terdapat dalam mineral rutil atau TiO2 yang terdapat dalam biji besi sebagai ilmenit atau Fe2O3 dan ferrotitinate atau FeTiO3 juga terdapat dalam karang, siklat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Yang ketiga, vanadium atau V. Vanadium terdapat dalam senyawa karnotit atau kauranil vanadat dan vanadinit. Yang keempat, kromium atau yang disingkat dengan Cr. Biji utama dari kromium di alam adalah kromitip atau FeOCr2O2 dan sejumlah kecil dalam kromoker. Yang kelima, mangan atau yang disingkat dengan Mn. Biji utamanya berupa pirulosit atau batu kavi atau MnO2 dan produkkorsit atau MnCO3 dan diperkirakan cadangan Mn atau mangan terbesar terdapat di dasar lautan. Yang keenam, besi atau Fe. Besi atau Fe adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi, sekitar 6,2% massa kerak bumi. Besi jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Besi umumnya ditemukan dalam bentuk mineral atau biji besi seperti hematite atau Fe2O3, siderite FeCO3, dan manganite atau Fe3O4. Logam besi bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan gas hidrogen. Yang ketujuh, kobalt atau Co. Kobalt terdapat di alam sebagai arsenida dari FeCONi dan dikenal sebagai smalitit, kobalitit atau COFeASS, dan eritrit atau CO3ASO4 8H2O. Yang kedelapan, nikel atau Ni. Nikel ditemukan dalam beberapa senyawa berikut ini: senyawa sulfida, penladit atau FeNiS, milerit atau Nis, senyawa arsen, smaltit atau NiCOFeAS2. Yang kesembilan, tembaga atau Cu. Tembaga atau Cu merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam atau precious metal.
Tembaga umumnya ditemukan dalam bentuk senyawanya, yaitu biji mineral seperti prin tembaga atau kalkoprit CuFeS2, bornit Cu3Fe(S3), kuprit Cu2O, melokonit CuO, malasit CuCO3, CuOH2-. Semua senyawa tembaga satu bersifat diamagnetik dan tidak berwarna kecuali Cu2O yang berwarna merah. Sedangkan semua senyawa tembaga 2 bersifat paramagnetik dan berwarna senyawa hidrat yang mengandung ion Cu2+ berwarna biru. Beberapa contoh senyawa yang mengandung tembaga 2 adalah CuO atau hitam, CuSO4, 5H2O atau biru, dan CuS atau hitam. Yang ke-10, seng atau Zn. Seng atau Zn terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende atau ZnS. Sedang senyawa karbonat kelamin atau ZnCO3 dan senyawa siklat seperti hemomorfit atau ZnO, ZnSiO3, H2O. Sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama, bersifat logam. Yang kedua, memiliki titik lele dan titik didih tinggi. Yang ketiga, memiliki sifat magnetik. Yang keempat, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Yang kelima, ion berwarna. Yang keenam, memiliki harga potensial di elektroda negatif kecuali pada Cu. Dan yang ketujuh, semua unsur transisi bidang membentuk ion kompleks. Bagaimana pembuatan unsur transisi periode 4? Mari kita simak penjelasannya. Pertama, skandium atau Sc. Logam skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Kedua, titanium atau Ti. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan menguji biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Yang ketiga, vanadium atau F. Ferrovanadium dihasilkan dari reduksi F2O5 dengan campuran silikon atau Si dan besi atau Fe. Yang keempat, krom atau Cr. Logam krom dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Kelima, mangan atau Mn. Logam mangan murni dibuat dengan proses aluminiotermi seperti pembuatan logam krom. Yang keenam, besi atau Fe. Bahan dasar: biji besi hematif F2O3, magnetif Fe3O4. Bahan tambahan batu gamping: CaCO3 atau pasir SiO2, reduktor koeks atau C. Dasar reaksi: reduksi dengan gas CO dari pembakaran tak sempurna C. Tempat: dapur tinggi atau tanur tinggi yang dindingnya terbuat dari batu tahan api. 7. Kobalt atau Co. Kobalt di alam diperoleh sebagai biji smaltit atau CoAs2 dan kobaltit atau CoASs yang biasanya berasosiasi dengan Ni dan Cu. 8. Nikel atau Ni.
Proses pengelolaan biji nikel dilakukan untuk menghasilkan nikel matte, yaitu proses dengan kadar nikel di atas 75%. 9. Tembaga atau CU. Proses pengelolaan tembaga diawali dengan pemanggangan kalkopirit atau CuFeS2 atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangan dioksidasi dalam oksigen. Tembaga yang dihasilkan dimurnikan secara elektrolisis dan flotasi. Pemurnian tembaga dengan elektrolisis dilakukan dengan menempatkan tembaga kotor di anode menggunakan larutan elektrolit CuSO4 sehingga tembaga murni akan diperoleh di katode. Ke-10 seng atau Zn. Seng merupakan unsur terakhir pada deret logam transisi periode 4. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau ZnS. Lalu oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Kira-kira apa saja kegunaan dan bahaya dari unsur transisi periode 4? Mari kita simak penjelasannya. Kegunaan unsur golongan transisi periode 4. Yang pertama adalah skandium. Skandium digunakan sebagai komponen pada lampu berintensitas tinggi. Yang kedua, titanium. Titanium banyak digunakan dalam industri pesawat terbang, mesin turbin, dan peralatan kelautan. Ketiga, vanadium. Ferrovanadium digunakan dalam pembuatan peralatan teknik yang tahan getaran, misal pegas, mobil, pesawat terbang, dan kereta api. Yang keempat ada krom. Krom digunakan sebagai bahan dasar dalam industri baja sehingga dihasilkan baja yang lebih kuat dan mengilap. Yang kelima ada mangan. Mangan banyak digunakan dalam industri baja sebagai campuran atau aloi mangan dengan besi yang disebut ferromangan. Ferromangan digunakan sebagai bahan pembuat mesin dan alat berat karena sifatnya yang sangat keras, kuat, dan tahan gesekan. Selain itu, mangan dalam bentuk senyawa MnO2 digunakan pada baterai kering. 6. Ada besi. Sebagai logam utama pada pembuatan baja, besi dengan paduannya digunakan untuk pembuatan rel tulang beton. Digunakan untuk berbagai peralatan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Ada kobalt. Kobalt digunakan untuk membuat paduan logam. 8. Ada nikel. Nikel digunakan sebagai penghantar panas atau listrik yang baik dan juga digunakan dalam elektroplating. Yang ke-9 ada tembaga. Tembaga banyak digunakan sebagai kabel listrik atau alat-alat elektronik. Terakhir adalah seng. Seng digunakan sebagai logam pelapis besi agar tahan karat. Seng juga digunakan untuk membuat paduan logam, misal kuningan, zat antioksidan pada pembuatan ban mobil, bahan pembuat cat putih, dan bahan untuk melapisi tabung gambar televisi karena dapat berfluoresensi atau mengubah berkas elektron menjadi cahaya tampak. Lembaran seng dapat dimanfaatkan sebagai atap bangunan. Bahaya dari unsur periode 4. Yang pertama, skandium atau Sc. 1. Kerusakan membran sel, sistem reproduksi, dan saraf bagi hewan. 2. Dapat terakumulasi dalam tubuh manusia yang memberi efek negatif pada hati. 3. Kerusakan paru-paru dan kanker. 2. Titanium atau Ti.
Pertama, dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, kontak pada kulit, dan mata dapat menyebabkan iritasi. Kedua, dalam bentuk bubuk logam, mudah terbakar dan meledak. 3. Vanadium atau V. Pertama, dalam zona terlalu tinggi dapat menimbulkan iritasi pada mata, kulit, paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Kedua, penghambat enzim pada hewan tertentu. Yang keempat, Krom atau Cr. Dampaknya, kromium mengakibatkan efek kesehatan seperti alergi, iritasi hidung, mimisan, ruam kulit, serta gangguan paru-paru dan perut. Bahkan, kromium dapat bersifat racun bagi organisme dan mengubah materi genetik yang memicu kanker. Konsentrasi tinggi kromium dalam pembuangan limbah dapat merusak insang ikan. yang kelima, Mangan atau emen. Dampak negatif kelebihan mangan terjadi terutama di saluran pernapasan dan otak. Mangan juga mengakibatkan Parkinson, emboli paru, dan bronkitis. Pria yang terpapar mangan dalam jangka waktu lama berpotensi mengalami impoten. yang keenam, Besi atau Fe. Pertama, kontaminasi dengan besi secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Yang kedua, kontaminasi dengan besi berkarat dapat membahayakan tubuh, salah satunya terkena tetanus. yang ketujuh, Kobalt atau CO. 1. Bersifat toksik namun lebih rendah dibanding logam-logam lain dalam tanam. 2. Dapat menyebabkan iritasi dan gangguan pada pernapasan dan paru-paru. yang kedelapan, Nikel atau Ni. 1. Kerusakan tanaman, lahan, dan hutan dapat pula menyebabkan hujan asam dan polusi akibat asap. Kesemuanya akibat pertambangan karena unsur ini diperoleh dari proses penambangan. yang kesembilan, Tembaga atau Cu. 1. Polutan di perairan laut akibat buangan industri yang mengandung Cu bersifat toksik bagi organisme laut. 2. Dapat menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan karang. yang kesepuluh, Seng atau Zn. Dampaknya, pertama, dapat mencemari lingkungan. Kedua, kekurangan unsur Zn dalam tubuh dapat mengakibatkan gangguan, sedangkan kelebihan dapat memicu keracunan dan gangguan reproduksi.